Kali ini kita kedatangan sosok yang luar biasa ini. Salah satu rektor universitas yang sangat terkenal di Mojokerto. Ya, siapa lagi kalau bukan Pak Andi panggilannya ya. Benar, dua Andi nih. Dua Andi. Bisa diceritakan Pak, bagaimana sejarahnya Bapak mulai dari kuliah meniti karir sampai akhirnya menjadi rektor di universitas. Profil ini saya cerita mulai dari mana ya? Yang pasti saya kuliah strata pertama, strata kedua, strata ketiga itu dari UNER. UNER semua ya? Universitas Airlangga ya. Terus kemudian jurusan apa Pak itu? Itu strata 1 saya ambil di FISIP ilmu politik Departemen Ilmu Politik. Kemudian strata 2 saya selesaikan di FISIP juga di pengembangan sumber daya manusia PSDM. Ketika saya lulus baru diputuskan PSDM itu masuk ke FISIP. Karena PSDM selama itu ada di pasca dan jadi apa ya, masih belum diputuskan ini di ekonomi, di bawah fakultas ekonomi, di bawah fakultas psikologi atau di bawah fakultas ilmu sosial dan politik. Nah, begitu saya lulus, alhamdulillah yang taken ijazah itu sudah dekan FISIP. FISIP ya, artinya sudah ada keputusan ketika itu. Linear berarti ya. Terus kemudian S3 ini ilmu sosial. Ilmu sosial keminatannya di ilmu politik. Karena penelitian saya juga tentang political corruption. Iya. Terus setelah itu ketika saya menyelesaikan skripsi di S1, saya terinspirasi tiba-tiba saya ingin membuat LSM. Jadi di rumah itu ada 3 LSM Mas dulu Mas. Waduh. Jadi tugasnya macam-macam. Yang satu itu tentang masyarakat proaktif dan transparansi, kemudian ada pikat itu apa kajian-kajian demokrasi, kemudian yang terakhir ada predik itu waktu itu kita sering-sering ini apa ada beberapa kali proyek lah untuk survei apa politik ketika itu 2000 berapa ya dulu ya sekitar 2005 ingat saya kita mendirikan itu. Terus sampai pada akhirnya ketika itu saya waktu saya dulu kan sering dibilang Bapak Kalong. Saya sering disebut Bapak sebagai Kalong karena malam tidak pernah tidur. Kalau waktunya orang bangun saya tidur. Jadi dulu saya sering kali dimarahi. Terus sama ibu itu? Sama bapak. Terus ya namanya anak masih muda itu. Masih menggebu-gebu gitu ya? Masih menggebu-gebu, terus masih agak aut-autan gitu ya. Pernah ikut demo nggak gitu? Saya belum pernah ikut, tetapi ya kalau ikut dan terlibat kan beda ya. Apalagi waktu S2 saya agak dekat dengan takmir masjid, Pak Lurah dan sebagainya. Ini untuk menyelesaikan beberapa persoalan. Kebetulan waktu itu ada masjid yang perlu untuk kemaslahatan perlu ditata ulang. Itu sempat hampir setiap pagi itu ada komunikasi dengan desa. Ketika saya S2, kebetulan waktu itu fokus saya di PSDM. Itu sering diajak Bapak untuk membantu persoalan-persoalan itu. Suatu ketika saya sudah S3, saya pernah dipanggil oleh Bapak. Oh ya, tadi yang saya teruskan tadi yang saya agak nakal itu dulu kalau saya dilarang oleh Bapak pulang kok malam-malam terus. Ibu juga gitu. Mulai dok bunyi-bunyi. Enggak, Bu, isu aja. Sehingga saya biasanya kemudian menghabiskan malam itu diskusi. Pulangnya jam 4 pagi. Itu terus yang langsung lucu subuhan itu. Ya? Iya, sebelum subuh saya harus datang. Kalau subuh berarti kan sudah bangun. Bapak Ibu. Terus saya punya studio musik di atas. Jadi kalau sekiranya dikunci, berarti saya ambil wudhu, langsung ke atas ke studio. Nyalakan AC, sudah di situ, sudah diem di situ. Tidur mungkin, ya meskipun Bapak sudah tahu, tapi saya amati. Kadang-kadang Bapak itu tahu saya baru pulang apa enggak. Saya amati. Kalau saya pas kebetulan naik motor, itu beda dengan naik mobil. Karena mobil itu pasti kapnya dipegang sama Bapak. Lah, karena saya tahu itu, jadi waktu sampai di rumah, di luar rumah ini saya sudah nyemproti mesin. Biar terkesan mesin itu agak dingin, agak lama. Saya pernah didudukkan Bapak
anak makan itu, terus selesai makan ditunggu bapak di luar dipanggil. Bapak sempat cerita waktu itu, saya sempat menanyakan, apakah kamu enggak ingin bantu bapak S2, S2? Iya, saya lagi gaya-gayanya itu karena pekerjaan saya lagi banyak di situ, banyak terus hanya sekolah gitu. Terus kemudian saya bilang, apa yang bisa saya lakukan? Ya kalau kamu mau bantu, ayo bantu mulai aktif di Unim. Nah, ketika itu saya langsung mengumpulkan teman-teman, saya bilang, ini saya dapat permintaan dari Bapak untuk segera aktif di Unim di Mojokerto. Teman-teman ketika itu masih belum banyak yang bekerja. Itu saya kumpulkan teman-teman, saya bilang soal keinginan saya untuk patuh kepada harapan orang tua segera. Itu juga membuat saya harus mundur dari segala pekerjaan saya, tidak hanya di LSM tetapi di lain tempat. Tuh, jadi secara nominal kita sebetulnya tidak ingin bahas nominal, tapi secara nominal penghasilan saya ketika itu di tahun itu sudah lebih dari 20. Wow, tahun 2007. 2007. Sudah lebih dari 20. Kemudian saya diminta aktif dengan gaji di bawah 500. Tapi ini soal pengabdian, ini soal ketawaduan terhadap orang tua. Jadi untuk ongkos PP ini aja sudah habis. Dari Surabaya itu. Dari Surabaya kan setiap hari harus PP saya karena masih ada kuliah waktu itu. Jadi saya masih ingat waktu itu ada adik BEM, anak-anak BEM waktu itu minta semacam bantuan gitu. Saya kasih 200. Enggak, saya kasih 50.000. Saya kasih 50.000. Terus mereka, masa aja segini? Gaji gue loh ya petang tuh saya kata waktu itu. Jadi ya akhirnya kita semakin baik, kita semakin apa-apa. Saya bilang yang penting sekarang udah digaji itu. Enggak lah. Maksud saya rela meninggalkan semua karena ini urusan bakti anak terhadap orang tua. Benar. Saya gabut. Tiba-tiba ada lowongan ASN. Ini saya mau cerita itu. Bukan saya tadi. Ini ada lowongan ASN. Saya iseng ikut. Daripada saya gabut di Surabaya ngapain gitu. Saya juga sudah enggak bekerja apa saja di sana, kan tinggal kuliah saja. Tesnya waktu itu di SMA 1 Puri. Berbekal kopi hangat. Saya taruh di termos. Kerjakan juga asal waktu itu. Pokoknya ngerjakan, saya cuma biar enggak gabut aja. Ternyata banyak teman-teman yang ikut di situ. Maksudnya saya nyapa teman-teman, ternyata banyak kenal juga di sini. Waktu tes saya turun sendirian, turun duluan di bawah minum-minum kopi ketemu teman-teman itu. Intinya saya waktu itu sama sekali enggak serius. Dan enggak bilang orang tua juga, iseng, namanya iseng. Nah kok terus dilalah keterima. Saya bingung. Saya terus keterima gimana? Akhirnya memberanikan diri bilang matur ke orang tua dan ke dosen wali. Dosen wali saya kebetulan waktu itu Prof. Ramlan Surbakti. Jadi saya sempat dimarahi, "Man, kamu ini gimana? Sekolah belum selesai kok sudah jadi ASN. Nanti gimana kalau kamu kendala untuk ke kampus, kendala ke sekolah, kan kamu harus tugas habis ini." Bisa diatur lah Pak. Tapi kemudian seiring menjalani waktu, saya juga ternyata kesulitan juga. Ya alhamdulillah itu bisa selesai. Orang itu kadang-kadang kalau semangatnya itu kan kadang-kadang teman satu angkatan. Nah, kalau satu angkatan itu sudah ada yang lulus, sudah ada yang ini, kan ngerasa ngapain ya ke situ, gak ada teman, ngapain ya kan gitu. Saya sempat menghadapi itu. Nah, setelah saya lulus, ini ada yang lucu. Saya harus segera lulus karena waktu itu saya sudah dilantik sebagai rektor. Kenapa saya harus segera lulus? Agar di ijazahnya anak-anak itu tidak lagi, anak-anak mahasiswa lulusan, tidak hanya mencantumkan gelar magister, tetapi harus sudah doktor. Sak patut-patutnya kan pasti gitu ya, kalau S2 magister itu kan setara dengan dosen-dosen yang lain. Ini saya harus selesai. Jadi akhirnya waktu itu sempat penentuan wisuda menunggu saya ujian. Ya alhamdulillah nggak sampai 1 bulan selesai.
Dan di ijazah itu alhamdulillah sudah menyertakan gelar doktor 2016, sudah pertama kali yang saya pimpin.